Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai supply chain management, menentukan moda transportasi yang lebih efisien dalam proses distribusi PT Semen Indonesia Tbk. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Alvina Khairunisa, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Zulfian Rahmana. Yang ketiga ada Nadia Dita Maulika. Terkait isu dari perusahaan, PT Semen Gresik Persero Tbk adalah pabrik semen terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Gresik Tbk resmi berganti nama menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Saat ini kapasitas terpasang Semen Gresik Group atau SGG sebesar 16,92 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen domestik. PT Semen Gresik atau Persero Tbk memiliki anak perusahaan, yaitu PT Semen Padang Persero dan PT Semen Tonasa Persero. Perusahaan yang telah diresmikan sejak tahun 1975 ini telah berkomitmen untuk terus menghasilkan produk dengan kualitas terbaiknya. Hal ini tentu didukung oleh kemajuan teknologi yang kian berkembang. Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek komunikasi, kemudian akses informasi, serta perkembangan dalam bidang transportasi. Transportasi memiliki peranan yang sangat besar terhadap biaya dan kelancaran aktivitas logistik. Proses pendistribusian barang mulai dari pemasok hingga sampai ke tangan konsumen juga tidak dapat terlepas dari peran transportasi. Proses digitalisasi teknologi dalam transportasi memunculkan berbagai alternatif moda transportasi sebagai pilihan dalam aktivitas distribusi suatu perusahaan. Keputusan untuk menentukan transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk merupakan hal yang sangat penting. Pemilihan strategi transportasi digunakan untuk mendapatkan jenis transportasi yang memberikan waktu yang sangat cepat dalam pendistribusian mencapai tujuan tersebut. Dalam sebuah penelitian tengah dilakukan kajian terkait isu perbandingan antara moda transportasi truk dan kereta api guna menentukan moda transportasi yang paling tepat dan efisien untuk distribusi suatu perusahaan. Dan sekarang kita akan membahas profit dari perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Ya, bisa kalian lihat keuangan 3 bulanan PT Semen Indonesia Tbk. Mulai dari pendapatan, laba bersih, laba bersaham, margin, dan seterusnya. Alur supply chain management. Yang pertama ialah manajemen permintaan. Semen Gresik mendapatkan informasi permintaan semen berdasarkan laporan penjualan semen dari tahun-tahun sebelumnya. Permintaan semen dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia.
Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar terhadap semen yang terus meningkat. Perencanaan kapasitas yang dilakukan dengan metode level strategi dan oversight. Yang ketiga ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan loyalitas pelanggan terhadap produk. Produk semen diatur menurut standar internasional yaitu ASTM dan standar nasional bagi semen atau SNI. Kemudian yang keempat ada proses produksi. Proses produksi semen gresik terdiri dari dua jenis, yaitu proses yang kelima ada mekanisme pemasok. Mekanisme pemilihan pemasok atau vendor merupakan hal penting yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Elemen-elemen yang diperlukan dalam pemilihan vendor diantaranya katalog produk, reference list, company profile, dan uji coba produk. Adapun pemasok bahan baku PT Semen Indonesia Tbk diantaranya yang pertama bahan baku batu kapur, yaitu lahan batu kapur yang dimiliki oleh PT Semen Gresik berkisar 797,44 hektar. Sehingga pemasok untuk bahan baku batu kapur dipenuhi oleh PT Semen Gresik sendiri. Kemudian ada bahan baku tanah liat. Tanah liat seperti halnya batu kapur perusahaan. Bahan baku silika, pasir silika juga tersedia cukup banyak di beberapa daerah yang dekat dengan lokasi pabrik. Kemudian gypsum. Gypsum digunakan untuk mengendalikan kecepatan pengerasan semen. Gypsum ini diperoleh dari dalam negeri, yaitu dari PT Petrokimia Gresik, dan juga didapatkan dari impor dari Thailand, Australia, dan Filipina. Next. Kemudian ada pemasok bahan tambahan. Yang pertama ada bahan baku batu bara. Pemasok untuk batu bara ini dipenuhi dari PT Batubara Bukit Asam. Kemudian ada bahan baku kertas kraft. Bahan baku kertas kraft merupakan salah satu bahan baku untuk pengepakan semen. Kertas kraft ini dipenuhi oleh PT Kertas Kraft Aceh. Dan selanjutnya ada energi listrik yang juga sangat dibutuhkan dalam produksi semen. Kebutuhan energi listrik dipenuhi dari PLN dan pembangkit milik PT Semen Gresik. Kemudian alur SDM selanjutnya yaitu ada pergudangan produk. Untuk menjangkau wilayah pemasaran yang tersebar di seluruh wilayah geografis yang luas sesuai dengan lokasi unit produksinya, perseroan memiliki jaringan distribusi yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Jaringan distribusi perseroan terdiri atas distributor yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Lokasi pabrik di 3 kawasan strategis, yaitu Semen Padang di wilayah barat, Semen Gresik di tengah, dan Semen Tonasa di wilayah timur Indonesia, memberikan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam manajemen distribusi dan kontinuitas pasokan. Suatu keunggulan perseroan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang makin ketat. Dan alur yang terakhir yaitu ada strategi transportasi. Pemilihan strategi transportasi digunakan untuk mendapatkan jenis transportasi yang memberikan waktu yang cepat dalam pendistribusian mencapai tujuan pengiriman. Strategi transportasi kereta api dengan angkutan jalan, yaitu truk, trailer, dan kontainer, memberikan biaya operasional serta biaya infrastruktur yang rendah. Selanjutnya ada solving. Melihat analisis perbandingan dari beberapa aspek antara mode transportasi kereta api dinilai lebih efisien untuk digunakan dalam proses pendistribusian semen.
Hal ini disebabkan karena moda transportasi membutuhkan biaya operasional dan biaya infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan dengan mode transportasi truk. Selain itu, waktu perjalanan kereta api jauh lebih singkat sehingga proses distribusi dapat berjalan tepat waktu dan produk dapat api yang lebih besar juga menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Next. Selanjutnya ada data dukung. Berikut tabel perbandingan moda angkutan semen antara truk dan kereta api. Di sini bisa dilihat ada tingkat keuntungan biaya biaya perjalanan lingkungan yang terdiri dari polusi udara dan kebisingan, dan terakhir ada waktu perjalanan. Next. Selanjutnya ada risk and resilience. Meskipun persiapan yang matang sudah dijalankan, resiko usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk meminimalisir potensi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu contoh kemungkinan risiko yang mungkin terjadi di PT Semen Indonesia Tbk adalah risiko distribusi dan transportasi yang dapat disebabkan karena berbagai faktor seperti gangguan cuaca ekstrim atau pemilihan mode transportasi yang kurang tepat. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, PT Semen Indonesia Tbk melakukan pengoptimalan utilisasi, pakisasi, sinergi distribusi, dan transportasi grup. Next. Yang terakhir ada sustainability and mass customization. Salah satu aspek penting untuk menciptakan industri semen berkelanjutan adalah ketersediaan energi dan pasokannya. PT Semen Indonesia Tbk terus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemakaian biomasa sebagai bahan bakar alternatif untuk substitusi penggunaan batu bara dan secara bertahap berupaya mengurangi pemakaian energi listrik. Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk merupakan pabrik semen terbesar di Indonesia dan telah menguasai kurang lebih 46% pangsa pasar semen domestik. Karena itulah, produksi semen di perusahaan ini dilakukan dalam skala yang besar untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.